Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu tandanya Allah sedang melimpahkan rahmatnya kepadamu. Segera tuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Semoga Allah segera mengabulkan apa yang menjadi permohonan kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jin adalah salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan juga bisa memiliki keturunan layaknya seperti manusia. Begitupun dalam hal makanan. Dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis sahih bahwa jin ternyata juga membutuhkan makanan. Lantas apa sajakah makanan yang menjadi kesukaan jin? Yang pertama adalah darah. Jin ternyata untuk menghindari hal itu, buanglah darah haid tersebut dengan membungkusnya menggunakan plastik dan bacalah basmalah sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua adalah kotoran. Sudah dijelaskan dalam banyak hadis bahwa jin sangat menyenangi tempat yang lembab dan juga kotor, dan salah satunya adalah kamar mandi atau WC. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanan untuknya, yaitu kotoran. Oleh sebab itu, Rasulullah menganjurkan kita ketika masuk ke kamar mandi untuk membaca doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah, kemudian masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, usahakan setiap kali masuk kamar mandi, bacalah basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Kemudian makanan jin yang ketiga adalah tulang. Jin sangat menyukai tulang sisa makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita telah selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang sisa tersebut langsung kita buang ke tempat sampah. Dan hindarilah membiarkan tulang tersebut berada di piring terlalu lama, karena itu bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau pernah bercerita bahwa ia pernah membawakan kepada Nabi Muhammad wadah yang berisi air wudhu dan untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi meminta carikan beberapa buah batu untuk aku gunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian selesai beliau buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tulang dan kotoran adalah makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bagi yang tidak tahan, bisa membuatnya mual dan hilang selera makannya. Dan ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lantas bagaimana kalau kita membeli lauk, namun kita tidak tahu proses menyembelihnya? Dalam hal ini, para ulama berpendapat
apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah dengan menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan. Saat dimasak untuk dijadikan lauk, sebaiknya bacalah basmalah terlebih dahulu. Begitupun saat hendak menyantap makanan, maka sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini kita lakukan untuk terhindar dari rasa was-was, karena setan akan selalu meniupkan ke dalam hati kita rasa was-was tentang satu hal. Oleh karena itu, selalu ucapkan basmalah setiap hendak melakukan aktivitas apapun, supaya hati menjadi tenang dan insya Allah, kita akan dilindungi Allah dari segala keburukan. Yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Tentu dalam hal ini, ada pengecualian, karena Allah tidak menciptakan seorang hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Sehingga, bagi sahabat-sahabat yang kidal, tentu tidak perlu merasa rendah diri atau menyalahkan ketetapan Allah. Yang keenam, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya, bisa dikatakan sangat disukai jin. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, setan pun berkata kepada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan. Setan pun berkata kepada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Umayyah bin Mihsan, ia berkata Rasulullah pernah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut, ke mulutnya ia mengucapkan, Bismillah awalahu wa akhiru, yang artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, dan beliau bersabda setan terus makan bersamanya, hingga ketika ia menyebut nama Allah atau Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Di riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu mulai sekarang, kita biasakan untuk selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja atau yang tidak kita sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.